biasa Ustadz kita, Ustadz Doni Segaf, mengenai Idul Adha untuk kesejahteraan bangsa. Ini menarik, tadi saya juga kan sambil ngobrol-ngobrol dulu. Memang kan kalau kita lihat itu, kalau pengajian-pengajian itu kan tergantung ustadznya. Kalau ustadznya kemudian agak kurang perhatian terhadap misalnya apa materi, isinya terus bagaimana umat Islam itu apa ya? Ya seperti apa ya, nggak berdaya. Kalau kadang-kadang mencontohnya tuh Nabi Muhammad tuh demikian miskinnya, tidur cuma di tikar. Saya sedih kalau dengar gitu. Padahal kan Nabi Muhammad tuh kan kaya kan sebenarnya gitu ya. Tentu sebenarnya kita tuh harus dipacu seperti itu. Saya ngobrol-ngobrol tadi cocok tuh topiknya. Saya tutup juga. Bagaimana kita ini bukan hanya tadi mencari harta, karena kan semua kegiatan itu membutuhkan dukungan dana kan gitu ya, Ustaz ya. Media dan macam-macam, termasuk masjid ya, termasuk anak yatim, dan tentu tidak lupa juga Ustaz, selain tadi juga adalah mengenai iptek. Itu juga kalau bisa juga disebut. Demikian hari ini kita agak terlambat. Ustaz ada waktu masih bisa? Nggak bisa jam 12. Zuhur di Oke. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza juddahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Pertama-tama saya ucapkan selamat Idul Adha 1446 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, dan insyaallah akan kita lanjutkan membahas bagaimana supaya Idul Adha 1446 Hijriah ini betul-betul bisa menjadi lebih dalam dari mungkin yang selama ini pernah kita rasakan, insyaallah biiznillah. Salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan, curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita istiqomah untuk belajar, mengamalkan dan mendakwahkan nilai-nilai yang beliau sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terus terang saya kalau diundang ke KBAHM ini, saya tuh senang gitu. Senangnya gini, karena saya tahu yang akan saya sharing itu maksudnya audiens adalah orang-orang yang sudah levelnya tinggi secara ilmu, secara pengalaman gitu. Jadi saya enak bisa bicara apa aja gitu, kira-kira bisa bicara kalau audiensnya seperti Bapak Ibu semua, jadi saya bicara yang agak filosofis tuh enak gitu kira-kira gitu. Jadi terus terang saya senang kalau diundang di sini, alhamdulillah. Nah, sekarang makin declining ya, kesulitan itu katanya Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Begitu juga apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, persoalan rumah tangga. Artinya dari rumah seseorang tuh banyak keluar kriminalitas gitu ya. Baik itu kriminalitas antar pasangan seperti suami membunuh istri, sebaliknya begitu juga, atau anaknya dan lain sebagainya. Itu kan persoalan berat gitu ya, yang terjadi makin banyak sekarang gitu. Nah, berkali-kali orang tanya ke saya, Islam tuh punya apa sih gitu? Solusinya apa Islam? Kan Islam itu untuk seluruh aspek kehidupan. Kita sering dengar itu, mana solusinya gitu ya? Mana solusinya? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jugalah yang menjadi kekhawatiran kita. Karena terus terang event peristiwa Idul Adha itu kita setiap tahun bolak-balik Idul Adha lagi, haji lagi, umroh lagi, sembelih hewan kurban lagi. Tapi dampaknya tuh apa? Apa sekedar bagi-bagi daging? Apa nyate-nyate, makan sate dan lain sebagainya? Apa cuma begitu saja? Gitu ya? Kalau begitu aja, maka sebetulnya kita kehilangan banyak hal istimewa dari Islam. Sebelum masuk nanti solusinya, saya tampilkan dulu beberapa data. Banyak seluruh dunia. 213.320 orang yang haji reguler, ditambah dengan haji yang khusus, ya, total ada 241.000 orang. Jadi nanti untuk menjelaskan dampaknya apa ya, sebanyak itu orang berangkat ke tanah suci itu pulang lagi itu dampaknya apa ya gitu ya. Nah, ini data
umroh, jamaah umroh. Kalau tadi jamaah haji 240-an ribu orang, ya, itu terbanyak seluruh dunia. Begitu juga jamaah umroh 1.467 juta orang, ya, jamaah umroh Indonesia, which is itu terbanyak seluruh dunia. 1.467.000 orang, ya, tahun 2024 itu naik secara signifikan dari 2023 yang jumlahnya 1.368.000, jadi naik 100.000 orang kira-kira, Bapak Ibu. Nah, maksud saya begini, kita to the point aja langsung. Kata Nabi SAW, ini kesalahannya di sini ya. Ada yang salah tuh di sini nanti. Kata Nabi begini, dalam riwayat Imam Tirmizi nomor hadis 810, demikian pula dalam Sunan Ahmad nomor hadis 387, dan dalam Sahih An-Nasai nomor hadis 2631. Kata Nabi, tabi'u bainal haji wal umrah. Haji dan umrah itu lakukanlah. Fa'innahuma, karena haji dan umrah itu harusnya, gitu ya. Apa dampaknya itu? Yanfiyanil faqr wal zulum. Haji dan umrah itu harusnya bisa menghapuskan kefakiran dan dosa. Nah, ini mohon perhatian redaksi hadisnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati Allah Bapak Ibu, kata Nabi SAW, harusnya haji dan umrah itu sebelum menghapuskan dosa, menghapuskan kefakiran duluan. Yanfiyanil faqr. Harusnya orang berangkat haji dan umrah pulang tuh udah gak fakir lagi. Dosa iya, terampuni juga. Tapi penyebutannya bukan hanya dosa, fakirnya juga. Ini kan ada yang salah gitu ya. Terus terang, saya to the point aja. Jadi poin-poin yang penting saja yang saya sampaikan supaya kita banyak diskusi. Dan inilah enaknya ngaji dengan KBA ini UI, jadi bisa banyak hal yang substansial yang kita bahas. Kata Nabi, orang berangkat haji dan umroh itu hilang kefakirannya. Loh, 1.450.000 orang Indonesia setiap tahun haji dan umroh. Itu kan signifikan kalau pulangnya betul-betul dapat seperti hadis Nabi ini. Hilang kefakirannya. Gitu kan? Tapi pertanyaan kita, kenapa itu belum kelihatan ya? Ini persoalan ini. Kenapa itu gak kelihatan ya? Konon haji tahun ini sebetulnya banyak juga, tapi karena haji furodanya dibatalkan sehingga agak menurun ya, jumlah jamaah hajinya. Tapi gak terlalu jauh juga. Ya, sekitar 1.500.000 orang yang berangkat haji dan umroh setiap tahun dari Indonesia, terbanyak di dunia. Bapak Ibu, sedikit lagi ya sebelum masuk kepada masalahnya. Ini penting untuk kita. Kata Nabi, janji Nabi kan gak mungkin bohong kan? Kalau orang berangkat haji dan umroh, kefakirannya hilang. Jamaah haji dan umroh terbanyak di dunia adalah orang Indonesia. Harusnya kalau hadis ini betul, benar, sesuai yang dijanjikan Nabi, ya, harusnya yang paling sejahtera itu negara Indonesia. Negara kita. Jamaah haji dan umroh yang terbanyak di dunia. Nah, pertanyaannya kenapa itu belum jadi? Kenapa itu belum ada? Gimana salahnya? Nah, ini yang mungkin kita akan coba buka. Demikian pula data pekurban. Itu nih data tahun 2024 juga. Ya, saya mencoba mengambil data terakhir. Total ada 2,16 juta pengkurban seluruh Indonesia. 2,16 juta pengkurban di seluruh Indonesia. Ya. Nah, kenapa gak ada dampak signifikannya kecuali mungkin hanya jumlah daging saja yang banyak ya beredar. Ya, daging kurban ada 117,2 ribu ton setiap kali Idul Kurban. Ya. Tapi apakah kita berhenti sampai di sini? Tentu saja tidak. Ini dampaknya kan harusnya tadi kefakiran itu hilang, gitu ya kan? Kenapa itu belum kejadian? Nabi tidak mungkin salah. Nah, itu pertama harus kita pegang. Hadis itu tidak mungkin salah. Kemungkinan besar salahnya adalah dalam pengimplementasian kita. Nah, sekarang kita buka di mana salahnya. Ya Allah.
Prinsip pertama, surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat ke-11. Jadi pelan-pelan kita buka sebelum nanti saya mencoba menawarkan ya solusinya itu ada di mana kira-kira. Kata Allah begini, Quran surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Jadi kita pegang benar ayat ini, hadirin dan dirahmati Allah. Jadi kalimatnya lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Ya, di setiap diri manusia itu ada malaikat yang sudah siap melakukan perubahan, perbaikan kepada dirinya seandainya dia ikuti metode ini. Itu langsung to the point. Kita tuh ada malaikat yang ngejaga. Ngejaga itu bukan sekedar ngejagain tanpa ngapa-ngapain, tapi kalau terjadi sesuatu dari diri kita, maka perubahan langsung terjadi dalam hidup kita lewat malaikat tadi itu. Lanjut kalimatnya ya. Jadi ada malaikat dua yang ngejagain kita min amrillah, atas perintah Allah. Terus kalimat berikutnya yang saya merahin, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tapi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, Allah tidak akan mengubah kehidupan suatu negara, suatu kaum, seseorang diri tidak akan berubah sampai dia betul-betul bisa mengubah karakter jiwanya. Ayat ini sebetulnya adalah ayat kemudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau orang tanya, gimana sih cara mengubah rumah tangga saya supaya bahagia? Gampang. Tapi anak saya susah dibilangin Ustaz. Tapi intinya suami saya susah diomongin Ustaz. Tapi istri saya tuh kekehan orangnya Ustaz. Begini begitu. Sebenarnya gampang. Sama juga, gimana sih cara mengubah Indonesia ini supaya sejahtera? Gampang. Karena yang Allah minta satu aja. Allah tidak. Jadi gini, kalau kita gimana ya negara Indonesia ini supaya sejahtera? Tapi apa bisa? Nanti ada ininya, koruptornya, nanti ada itunya. Itu nggak usah dipikirin Pak. Itu nanti dengan sendirinya akan terurai. Yang penting satu kita pikirkan. Kata Allah di sini rumusnya, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah anfus. Anfus itu jiwa, jiwa itu karakter. Jadi yang harus kita ubah cuma satu, karakter. Ya. Yang harus kita ubah karakter. Nanti dengan sendirinya berubah. Semuanya. Nah, makanya challenge-nya hari ini adalah bagaimana caranya Idul Adha itu bisa mengubah hidup kita. Oke, saya coba rem sedikit pelan-pelan supaya hook atau kailnya ini nangkep ya, nyampe ya Bapak Ibu. Tidak akan terjadi perubahan dalam hidup sebuah bangsa, dalam hidup sebuah rumah tangga, dalam hidup diri seseorang. Tidak akan terjadi perubahan sampai dia mengubah karakternya. Kok karakter? Karena kalimatnya anfus. Anfus jamak dari kata nafs. Nafs itu jiwa. Jadi Allah gak minta mengubah gimana nanti caranya cari duit, gimana, dari mana dasarnya nanti keuangan dia, bagaimana ininya, bagaimana itu, enggak. Yang penting Anda ubah aja jiwa Anda. Nanti selebihnya Allah yang akan lakukan. Karakter, jiwa. Oke. Nah, jadi sebelum haji, makna umroh, makna kurban masuk mengubah jiwa, maka jangan harap ada perubahan. Kita nyembelih hewan kurban udah puluhan tahun. Tapi kalau menyembelih hewan kurban tadi tidak masuk mengubah jiwa kita, maka tidak jadi perubahan pada diri kita. Karena Allah mensyaratkan terjadinya perubahan kalau karakter kita berubah. Kita umroh berkali-kali, tapi kalau nilai-nilai umroh itu tidak mengubah jiwa kita, karakter kita, tidak akan terjadi perubahan dalam diri kita. Orang berangkat haji dan umroh 1.450.000 orang dari Indonesia. Tapi selama mereka pulang tidak berubah karakter itu, gak akan terjadi apa-apa perubahan di Indonesia. Tidak akan terjadi perubahan kefakiran. Nah, sampai sini saya yakin Bapak Ibu sudah sering dengar di kalimat ini ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berikutnya ini mungkin yang Bapak Ibu baru dengar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya mengubah jiwa? Dan kaitannya dengan Idul Adha kita. Bagaimana caranya? Oke,
Bapak Ibu, ini kuncinya. Bagaimana caranya agar masuk ke dalam jiwa? Jangan hanya melihat ibadah mahdhoh saja. Haji, event, haji, umroh atau event kurban hanya sebatas perayaan saja, rutin tahunan saja. Itu yang bikin, itu kuncinya. Makanya orang itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, berangkat haji dan umroh, saya sering memberikan pelatihan sebelum berangkat haji dan umroh. Bapak Ibu udah gak usah banyak-banyak ngapalin doa. Loh kok gitu Ustaz? Doa apa? Nanti di padang Arafah doa pakai bahasa Indonesia pun Allah ngerti juga kok. Gitu. Gak apa-apa. Terus apa yang harus disiapkan? Siapkan perubahan jiwanya. Siapkan perubahan jiwanya. Cari hewan kurban gitu juga, udahlah. Kasih aja kemana aja lah, ke masjid mana aja lah. Ini saya mau. Yang penting apa? Berubah nggak jiwa kita dari situ. Nah, ini ayat kuncinya tadi yang saya bilang. Gimana caranya mengubah karakter? Ternyata Bapak Ibu, karakter itu bisa berubah lewat kisah-kisah yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Nah, disinilah kenapa Idul Adha ini jadi momentum untuk bisa mengubah karakter kita. Ya, mudah-mudahan Idul Adha 1446 Hijriah ini bisa mengubah karakter kita. Sebelum nanti saya masuk, ada 4 kisah di dalam Idul Adha dan Haji ini yang mestinya kita pahami karakternya. Sebelum saya masuk ke situ, ada 4 kisah. Saya tampilkan dulu dasarnya, ya. Quran surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Kisah-kisah Rasul itu kami ceritakan kepadamu. Untuk apa? Apa yang harusnya Anda dapat dari kisah itu? Perhatikan kalimat Allah, manusabbitu bihi fuadak. Harusnya kisah itu membuat teguh, membuat kokoh fuad, kesadaran bagian dari jiwamu tadi. Kisah itu manusabbitu bihi fuadak. Nah, tadi tidak akan berubah nasib seseorang, tidak akan berubah nasib sebuah rumah tangga, tidak akan berubah nasib sebuah bangsa sampai dia mengubah jiwanya, karakternya. Bagaimana cara mengubah karakter? Rupanya lewat kisah Quran. Sesuaikan diri kita dengan kisah itu. Kata Allah, lewat kisah. Manusabbitu bihi fu'adak. Kisah itu meneguhkan, mengokohkan diri kita atau karakter. Ya. Quran surat Hud ayat 120. Nah, ini baru kita masuk ke bagian inti yang berkaitan dengan haji, musim haji, Idul Adha. Ada 4 kisah. Mestinya standar ukur kita adalah 4 kisah ini. Sukses atau tidaknya Anda sebagai pengkurban, itu lihat kisah ini. Sukses atau tidaknya Anda sebagai jamaah haji pulang, lihat kisah ini. Sukses atau tidaknya kita berangkat umroh, lihat kisah ini. Karena kisah ini berkaitan dengan Idul Adha dan musim haji. Kata Allah tadi, berubahnya naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Kisah para rasul. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Oke. Apa saja yang 4 kisah itu? Saya sebutkan dulu semuanya Bapak Ibu ya, 4-4-nya. Baru nanti kita buka satu persatu. Pertama, kisah Nabi Adam dan Siti Hawa di padang Arafah. Mestinya jamaah haji nih, ya, pulang dari sana mengambil kisah ini dan mengubah karakter. Kalau nggak mengubah karakternya, nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Kisah pertama. Kisah kedua nanti akan kita bahas adalah kisah kurban yang dilakukan oleh 2 anak Adam, yakni Habil dan Qabil. Kurban pertama dilakukan oleh Habil dan Qabil, dan bagaimana nanti standar ukurnya sebagai pengkurban. Kisah kedua, kita sampai ke sana. Kisah ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, adalah kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Ini sering Bapak Ibu dengar, tapi kita akan melihatnya dari sudut pandang Ibrahim sebagai ayah dan Ismail sebagai anak. Kalau ini bisa diterapkan, rumah tangga kita beres. Lalu kisah yang keempat adalah kisah Rasulullah yang dimuat dalam surah Al-Kautsar,
Yakni perintah juga wanhar, perintah juga menyembelih hewan kurban kepada Rasulullah SAW. Ada 4 total kisah yang sebetulnya kalau diterapkan, dipelajari, diterapkan dan jadi tolak ukur, beres. Karena itu perintah Allah tadi, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah jiwa mereka. Cara mengubah jiwa, wa qul naqussu 'alaika min anba'i rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Quran surat Hud ayat 120. Oke, sekarang kita pelan-pelan masuk kisah yang pertama atau kisah yang kedua dulu kali ya, karena ini relate sama kita yang nggak berangkat haji kan. Kita kan nggak berangkat haji ini, tapi kita pengkurban ya. Kalimatnya begini, mulai dari ayat ke-27 sebetulnya, ini sudah ayat 28, saya persingkat saja. Kalau dari ayat 28-nya, ayat 27-nya kalimatnya begini. Watslu alaihi naba abnai adam bil haq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin. 27. Jadi kata Allah menyampaikan, bacakanlah, ceritakanlah kisah 2 orang anak Adam ketika kedua-duanya memberikan kurban ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang satu diterima, yang satu enggak diterima. Namanya Habil dan Qabil ya. Satu diterima, satu enggak. Lalu kata yang enggak diterima begini, dia marah sama adiknya yang diterima, la aqtulanna, saya bunuh kamu. Kata-kata yang enggak diterima ya. Saya bunuh kamu. Nah, jawaban dari saudaranya yang diterima kurbannya, jawabannya ada di ayat 28. Dia bilang begini sama abang, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Kalau kamu wahai abangku mau membunuh saya, maka saya tidak akan menggunakan tangan saya ini. Saya mampu juga, bisa juga saya menggunakan tangan saya ini, tapi saya tidak akan menggunakan tangan saya ini untuk membalas perbuatanmu sebagaimana kamu berbuat kepada saya. Kenapa? Karena saya takut kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita mau berubah lewat Idul Kurban, kita kurban nih ke masjid sapi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi tolak ukurnya bukan darah sapi, kilonya daging, bukan itu. Tapi tolak ukurnya adalah apakah kita sudah menjadi orang bertakwa seperti anak Adam yang diterima ini. Tolak ukurnya bagaimana? Kalau kita sudah bisa bilang sama saudara-saudara kita, saya kesel kamu ngomong begitu ke saya, marah saya, sakit hati saya. Bukan gak marah saya, bukan gak kesel saya, bukan gak sakit hati saya, tapi saya tidak akan membalas seperti apa yang kamu lakukan ke saya, karena saya takut kepada Allah. Lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Jadi kalau kita kurban bertahun-tahun kasih hewan kurban, sapi sekian ratus kilo misalkan gitu ya, tapi sikap kita selama ini gak berubah kepada orang-orang di sekitar kita, terutama saudara-saudara kandung misalkan begitu ya, sikapnya masih seperti dulu-dulu juga. Kalau kamu hormat sama saya hormat sama kamu. Tapi kalau kamu gak hormat sama saya, jangan harap saya hormat sama kamu. Berarti kurban kita gak kemana-mana, jalan di tempat, gak terjadi perubahan, gak terjadi perubahan karakter. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gak terjadi perubahan karakter. Ubahnya lewat mana? Lewat kisah yang Allah tampilkan dalam Quran tentang pengkurban 2 nih anak Adam. Mau pilih yang mana kita? Mau pilih yang Habil atau yang Qabil? Mau pilih yang diterima Allah kurbannya apa yang gak diterima? Yang gak diterima dia kesel sama yang diterima, dia rivalitas. Oh, kok enak banget dia bisa diterima, kok saya enggak? Kenapa? Apa salahnya saya? Apa ini saya bunuh kamu. Yang diterima dia bertakwa, dia bilang la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Wahai saudaraku, kalau engkau mau membunuh aku, maka aku tidak akan melakukan hal yang sama padamu karena aku takut kepada Allah. Ini tidak akan sejahtera. Kalau kurban itu ceritanya cuma berhenti sampai di daging, cuma berhenti sampai di sehat atau enggaknya hewan kurban,
Cuma berhenti sampai distribusi kemana-mana. Kalau berhenti sampai di situ tidak akan berubah kesejahteraan bangsa ini. Tapi akan berubah kalau kemudian cerita hewan kurban itu adalah mengubah karakter kita sesuai sebagaimana yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saudara kita. Bagaimana cara kita melihat saudara kita? Bagaimana cara kita memandang kekeliruan, kesalahan-kesalahan mereka? Dan ini adanya di dalam karakter, jiwa, nafsu. Allah gak akan mengubah nasib kita sampai kita mengubah ini. Gak akan berubah. Puluhan kali kita kurban pun kalau gak berubah ya gak kemana-mana. Perubahannya gak jadi. Gak akan jadi. Kenapa kita harus seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Harus seperti Habil ya. Karena itu perintah Allah pada kita. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah kalian pemaaf. Memang sakit hati kita. Dia ngomongnya kok gitu amat Ustaz. Sakit hati saya, betul. Sakit hati. Tapi kalau kita pengen diterima tadi kurbannya, contoh orang yang diterima kurban itu surat kelima ayat 28, dia bisa bilang begini, saya ulangi lagi untuk kesekian kalinya. Dia bisa bilang begini sama saudaranya, lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Wahai abangku, wahai adikku, wahai ponakanku, wahai iparku, misalkan gitu ya, kalau kamu mau menyakiti saya, maka saya tidak akan menggunakan tangan saya untuk menyakitimu, karena saya takut kepada Allah. Jadilah kalian pemaaf, khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah kalian pemaaf tanpa syarat. Okay. Rupanya ini dampak kebaikannya untuk kita sendiri kalau kita mengubah karakter itu. Ya. Dari momentum kurban ini ternyata diterima atau enggaknya kurban itu takwanya. Takwa itu apa? Contohnya Habil, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, ayat 27. Ayat 28-nya takwa itu tadi bisa berkata seperti itu kepada saudara kita. Saya tidak akan melakukan hal yang sama, yang buruk yang kamu lakukan kepada saya. Tidak akan. Kenapa? Saya takut sama Allah. Dampaknya ternyata luar biasa kepada orang yang bisa memaafkan tadi. Nah, ini ada penelitian yang diterbitkan di National Institute of Health. Ini sebuah lembaga riset di bawah Kementerian Kesehatan Amerika. Ya, ini bulan Mei 2024 rilisnya ini bulan Mei 2024. Bagaimana judul penelitian itu frequent anger, marah yang terus berulang. Artinya apa? Marah yang masih tersimpan di dalam diri kita. Frequent anger increase risk of heart disease, meningkatkan resiko serangan jantung. Marah yang tersimpan itu meningkatkan resiko serangan jantung. Di penelitiannya, kalimatnya di situ yang diberi stabilo, recurring feeling of anger, perasaan marah yang berulang, artinya masih kesimpan, belum bisa rilis, belum bisa lepas, belum bisa seperti pengkurban tadi. Harusnya momentum ini nih, kita berkurban ini, menyembelih hewan kurban dengan darah yang keluar itu, disitulah kita menjadi seperti Habil tadi itu, lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Lepas, marahnya lepas, dendamnya lepas. Kenapa? Karena takut sama Allah. Bukan gak marah, bukan gak sakit hati, bukan gak mampu juga untuk membalas ini. Mampu, tapi karena takut sama Allah, maka gak balas. Pada saudara kita ya, pada saudara. Nah, penelitiannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi grup diteliti, semuanya di attach gitu, ditempel semua ukuran-ukuran ya. Ternyata orang yang marah itu, ini kalimatnya nih saya garis bawahi, kita cepat aja di sini. Ini. Jadi orang yang marah, Bapak Ibu
Ibu yang dirahmati Allah, itu pembuluh darah yang ke jantungnya itu tiba-tiba the researcher found that the ability of the blood vessel dilate was significantly reduced, sangat berkurang kemampuan pembuluh darah itu untuk membuka among partisipan di partisipan in the anger group, ya, dalam grup yang marah, ya, compare to other group, ya, dibandingkan dengan grup yang lain. Bahkan this vessel impairment, kelumpuhan atau ketidakmampuan pembuluh darah untuk membuka tadi itu was sustained, bertahan up to 40 minutes after the initial recall event that triggered the anger. Bertahan selama 40 menit ketidakmampuan pembuluh darah jantungnya untuk membuka tadi, bertahan selama 40 menit setelah terjadinya kemarahan itu. Jadi kalau orang bilang gini, saya kalau marah cepat Ustaz, 5 menit juga udah selesai, itu pikiran kita doang. Jantung kita nggak begitu, Pak. Jantung kita tetap tidak bisa membuka sampai 40 menit ke depan. Dia berpikir sampai 40, dan 40 menit itu lama, Bapak Ibu. Lama sekali 40 menit. Dari penelitian ini juga ada hal yang menarik. Ini studi yang baru, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, dari studi ini, ya, para peneliti menyimpulkan bahwa aterosklerosis atau penyempitan pembuluh darah jantung itu terjadi bukan hanya karena endothelial cell atau sel di jantung itu tidak bekerja dengan baik, tapi kemungkinan besar karena terjadinya perasaan marah sehingga pembuluh darahnya itu menyempit. Nah, tentu di dalam darah ada kolesterol dan asam lemak yang kemudian menempel menjadi plak. Terhalangnya pembuluh darah, tapi juga dari penelitian ini itu marah, ya, marah yang tersimpan, marah yang tersimpan. Nah, jadi Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, Allah tidak akan mengubah nasib sebuah bangsa, Allah tidak akan mengubah nasib rumah tangga, Allah tidak akan mengubah nasib kita sampai kita mengubah jiwa karakter kita. Dan hari ini kita belajar bahwa karakter pengkurban yang diterima Allah adalah seperti Habil tadi, yakni anak Adam yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemampuan dia mengatakan kepada saudaranya yang akan membunuh dia bilang la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Bapak Ibu, kalau kita mau cari saudara yang sempurna, tempatnya nggak ada, itu nggak akan kita temukan di dunia ini. Tapi Ustaz, adik saya ini ngomongnya memang, aduh sakit lah. Memang sakit hati kita. Memang marah kita. Memang kesal kita seperti si Habil tadi, ya. Tapi dia bilang, saya takut sama Allah. Bukan saya nggak bisa balas, bukan saya nggak sakit hati, bukan saya ini malaikat nggak ada rasa marah, bukan. Tapi saya takut sama Allah. Ini akhafullah rabbal alamin. Ini kalimatnya, saya takut sama Allah. Banget nih. Ya. Jadi ini kita harus buka. Sudah, makanya tadi saya bilang kalau saya diundang KBA ini, enak saya bisa ngomong lepas gitu ya, bisa ngomong sampai ke filosofi yang paling berdasar. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah akan terima dari orang yang bertakwa. Apa takwa itu? Dicontohkan oleh Habil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtul. Ini akhafullah rabbana. Terus terang Bapak Ibu ya, saya mengintrospeksi diri juga sebagai manusia. Kita semua kan manusia. Ada rasa marah, ada rasa, tentu saja. Dan nggak ada orang di sekitar hidup kita tuh nggak, pasti ada yang keselin tuh pasti ada gitu. Banyak. Begitu kurban nih kemarin nih Bapak Ibu ya, begitu kurban, saya inventaris orang-orang yang keselin dalam hidup saya. Oh si Anu, si ini ngomongnya begini, orang ini meremehkan, orang ini punya kecenderungan NPD itu Narcissistic Personality Disorder gitu ya. Pokoknya dia benar aja, orang lain salah aja gitu ya. Itu ada tuh orang dekat saya tuh ya, dekat sekali sama saya gitu.
Wah, pokoknya orang nggak pernah ada yang bagus di mata dia. Yang paling bagus cuma dia. Namanya narcissistic personality disorder. Gitu ya. Ada lagi orang yang curiga aja. Pokoknya curiga aja, nggak ada pokoknya curiga. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu renungan buat kita, buat saya kemarin ini cerita tentang diri saya. Saya bilang, kalau kurban saya mau diterima, saya harus berhasil, harus bisa memaafkan mereka semua. Yang paling penting apa? Tidak membalas sebagaimana apa yang mereka lakukan kepada saya. Baru niat begitu Bapak Ibu, baru niat begitu nih. Begitu kemarin Idul Adha, jalan-jalan, wah, mereka menampilkan lagi, ya apa namanya, ya, hal yang menyakitkan itu mereka tampilkan lagi. Dalam hati saya, Allah benar-benar uji saya. Tapi itulah dia tekad kita ingin berubah, ya, ingin berubah. Seperti yang Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam Al-Quran. Biar aja. Yang penting kita bisa terima dulu aja. Lain basatta ilayya ana kalimat Tuhan di mana dibasiti ya dia ilai kali atlak. Saya nggak akan balas seperti kamu, nggak akan balas saya. Anak saya bilang begini kemarin. Waktu mau ini saya cerita sedikit, curhat dikit nih Bapak Ibu ya. Waktu mau berkunjung ke rumah ya orang dekat gitu ya. Saya bilang coba kita beliin kopi susu untuk kesana buat semuanya. Anak saya bilang gini, buat semuanya ya. Iya buat semuanya. Buat juga gitu ya. Iya, anak saya bilang gitu. Dia aja kalau beli kopi gak pernah bagi-bagi kita, beli sendiri aja. Gak pernah gak pernah ini. Anak saya bilang gitu. Nah, saya bilang itulah bedanya kalau orang berkurban, pengkurban harus sudah tidak punya mental yang seperti itu. Gak ada lagi mental kalau kamu hormat ke saya hormat kamu. Tapi kalau kamu gak hormat saya gak mau hormat kamu. Gak ada lagi mental seperti itu. Mentalnya apa? Kalau kamu berbuat begitu kepada saya tidak akan berbuat seperti itu kepada kamu. Bukan karena saya gak mampu, bukan karena saya gak sakit hati, bukan karena saya gak marah, tapi karena saya takut kepada Allah. Ya. Habil dan Qabil. Dan dampaknya kepada kita juga luar biasa. Ya, antara lain tadi ya menghindari penyempitan pembuluh darah jantung atau aterosklerosis tadi penelitiannya dilakukan di Amerika. Oke, ini kisah pengkurban dua anak Adam, pengkurban pertama, Bapak Ibu. Ya. Kisah berikutnya atau saya kesini dulu deh, kisah nomor 3 ya, kisah Nabi Ibrahim. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua sudah sering dengar nih Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi kali ini kita akan melihat sosok Ibrahim sebagai bapak dan sosok Ismail sebagai anak. Sehingga persoalan rumah tangga, persoalan anak mobil khusus gitu ya, itu harusnya terselesaikan beres dengan ini. Banyak sekali orang curhat, Ustaz, anak saya kenapa ya susah banget dibilangin, susah diajak sholat, susah diajak begini, susah diajak begitu dan lain sebagainya. Sekarang saya mengerti jawabannya di mana. Coba perhatikan Nabi Ibrahim Bapak Ibu ya. Kalimatnya begini. Surat As-Saffat surat 37 ayat 102. Falamma balagha ma'as-sa'ya. Ketika Nabi Ismail ini sudah menginjak masa remaja. Falamma balagha ma'as-sa'ya. Qala. Perhatikan kalimat Nabi Ibrahim kepada anaknya. Qala, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Rupanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi orang tua seperti Ibrahim kuncinya satu. Beri respect kepada anak. Beri respect kepada anak. Nabi Ibrahim itu kan nabi. Bisa aja kalau Nabi Ibrahim tidak perlu respect kepada anaknya karena menganggap anak itu milik saya. Wah, anak saya ini harus nurut saya dong apapun yang saya bilang. Bisa aja Nabi Ibrahim ngomong gini ke anaknya, nak, sini, siap-siap kamu mau bapak sembelih. Tadi malam bapak mimpi, ayo. Tapi kalimat Nabi Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manami anni azbahuka. Tadi malam saya mimpi, berkali-kali saya mimpi melihat saya menyembelih kamu. Perhatikan kalimat Nabi Ibrahim, respeknya ya. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapat? Bagaimana pendapat benar? Respect kepada anak, respect.
Kenapa kita harus respect? Dan respect inilah kuncinya. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Gak ada yang lain. Anda kasih duit sama anak kalau Anda gak beri respect, hancur anak. Anda sekolahkan kemana anak, kalau Anda gak beri respect sama dia, rusak dia, hilang dia. Orang sering bilang ini, kenapa ya Ustaz, anak saya dulu saya sekolahin habis-habisan, mati-matian saya sekolahin dia. Sekarang dia sudah dewasa, sudah besar, telepon pun enggak kepada saya. Ibu beri respect gak sama anak? Karena merasa itu miliknya. Anak saya lahirin Ustaz, saya kasih ini, saya kasih itu. Ya suka-suka saya dong. Harus gini, kamu harus gitu, kamu gak mau dengerin mama, kamu gak boleh, dan lain sebagainya. Kita jadi membanding-bandingkan. Kalau dia tidak sesuai dengan keinginan kita, kita kecewa. Kayak handphone ini Bapak Ibu. Handphone ini kan milik saya, milik. Sehingga dia harus melakukan apa yang saya mau. Kalau saya mau nelfon, dia harus siap. Kalau dia nggak bisa, untuk apa menjadi milik saya? Nah, selama kita berpikir anak itu milik kita, kita tidak bisa kasih respect. Loh, bukannya milik Ustaz? Nah, ini kuncinya untuk bisa membuka pikiran seperti Nabi Ibrahim, menjadi orang tua seperti Nabi Ibrahim, respect kepada anak. Quran surat ke-7 ayat 172. Hakikatnya kalimat ini begini Bapak Ibu ya. Wa iz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadzal ghafilin. Jadi begini Bapak Ibu. Nabi Adam dan Hawa itu diciptakannya berbeda dari anak cucunya. Kita semua anak cucu Adam. Anak kita juga anak cucu Adam. Cucu kita pun anak cucu Adam. Dan semua anak cucu Adam sudah tercipta di alam yang sama, namanya alam malakut. Anak kita, cucu kita, mungkin cicit kita yang gak kita ketemu, sudah ada, sudah tercipta ruhnya di alam yang sama. Saya mau bilang bahwa anak Anda itu seusia, seumuran dengan Anda. Loh kok begitu Ustaz? Iya. Yang gak seusia itu cuma fisiknya aja, tapi ruhnya sudah ada bersama dengan kita di alam malakut. Menjawab sama-sama pertanyaan Allah, alastu bi rabbikum, bukankah saya ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, semuanya menjawab, betul ya Allah, kami menjadi saksi semuanya. Nah, lalu dengan skenario Allah, si A jadi anak si B, si C jadi cucu si A. Itu hanya fisiknya saja. Pada hakikatnya semua satu, hamba Allah. Nah, kalau begitu cara berpikir kita, baru kita bisa respect kepada anak. Beres semuanya. Cobain deh, 2-3 hari deh, respect kepada anak. Gimana nak? Apa pendapatmu? Awas jangan salah. Oh berarti gak usah disuruh-suruh Ustaz. Bukan. Respect itu ada 2. Yang pertama, kalau orang respect, itu dia pasti ngasih contoh. Dia respect gitu. Dia contohin duluan. Respect. Yang kedua, yang namanya respect tadi seperti Nabi Ibrahim tadi, menurunkan diri kita. Menurunkan diri kita. Nah, kalau orang tua tetap dalam peninggikan dirinya di hadapan anak, kamu dengerin mama. Mama ini udah hidup, makan asam garam kehidupan. Mama seusia kamu udah bisa cari duit, tau gak? Kamu cuma ngabis-ngabisin duit, mau jadi apa kamu? Hilang respect anak. Gak ketemu jalan keluar. Gak akan berubah itu rumah tangga. Gak akan ada hormatnya anak, gak ada. Jadi kuncinya seperti Nabi Ibrahim, menjadi orang tua seperti Nabi Ibrahim, beri respect kepada anak. Beri respect kepada anak. Cara kita berbicara akan beda. Cara kita mengingatkan akan beda. Cara kita mengajak akan berbeda. Karena respect. Cara bangunin sholat subuh, ada ibu-ibu bilang, Ustaz, aduh anak saya
subuh susah banget dibanguninnya. Udah saya ketok-ketok, bangun subuh, bangun. Itu rasanya dia nggak akan berubah. Kenapa? Ngajaknya nggak pakai respect. Nggak ada respect. Ya. Itu menjadi orang tua. Sekarang dibalik posisinya. Bagaimana kalau posisi kita sebagai anak? Bagaimana harusnya kita seperti Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ismail bilang begini kepada bapaknya. Ketika bapaknya bilang, saya melihat dalam mimpi saya menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Perhatikan jawaban Nabi Ismail. Beliau bilang, qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi Ismail itu anak pintar, Bapak Ibu. Ghulamin halim namanya. Ya, oleh Allah disebut begitu dalam surat yang sama ayat ke-100-nya. Ayat 101 juga. Itu anak yang pintar, cerdas, gitu ya. Tapi kecerdasannya itu disimpan dulu sebentar, kritisnya itu disimpan dulu sebentar. Yang dihadirkan kepada orang tuanya dua hal, yakni husnuzon dan sabar. Husnuzon dan sabar. Coba, kalau pakai kritis, ayah apa-apaan ini? Jangan-jangan mimpi ayah salah. Udah yang benar aja deh, jangan aneh-aneh deh. Gitu ya. Tapi Nabi Ismail katakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Husnuzon kepada bapaknya dan sabar. Bapak Ibu, ini persoalan kita sekarang ya, begini ya maksud saya. Ya, mungkin udah nggak ada lagi ya. Tapi kalau yang masih ada, pastikan usianya sudah sangat lanjut kan. Banyak orang gini ke saya, Ustaz, orang tua saya tuh permintaannya aneh-aneh aja. Aneh-aneh aja maunya. Tiba-tiba minta umroh lah, minta pulang kampung lah, lagi di sini lagi anu, tiba-tiba pengen pulang kampung. Gak ada sebab apa, gak ada ini apa, minta pulang kampung, Ustaz. Nah, apakah salah saya sebagai aku mengingatkan? Kalau kita betul-betul belajar dari kurban ini Bapak Ibu, dari Idul Adha ini, cuma dua aja, husnuzon dan sabar. Sabar dulu sebentar, karena kita belum sampai ke usia beliau. Kita belum sampai menghadapi persoalan hidup seperti beliau. Jadi kita belum tahu apa yang terjadi dalam pikirannya itu. Bapak Ibu yang dirahmati, seperti Nabi Ismail, beliau katakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah kau dapati saya Bapak menjadi orang yang sabar. Selama yang diminta orang tua itu bukanlah hal yang haram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau betul-betul kurban kita itu pengen diterima, apalagi haji ya, contoh dari Nabi Ibrahim dan Ismail, gak cuma tawaf, sa'i dan lain sebagainya di sana, pulang ke sini balik lagi jadi karakter yang lama, bukan. Tapi berubah sudah kita. Kepada orang tua, husnuzon dan sabar. Mama mau pulang kampung, misalkan ya, orang tua kita masih ada, misalkan mama mau pulang kampung, tapi ini lagi begini, dia mau pulang kampung aja. Apapun yang bisa kita lakukan, penuhi keinginannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atas nama husnuzon dan sabar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sabar dulu sebentar. Karena kita belum sampai ke usia beliau, belum sampai. Nanti kalau kita sudah sampai, baru kita tahu rasanya kesepian. Baru kita tahu rasanya tidak nyaman. Baru kita tahu rasanya pengen pulang kampung, menikmati kampung halamannya. Baru kita tahu rasanya rindu yang berat itu. Kadang-kadang anak-anak nih, waduh. Ada jamaah kami di MMK itu, yang Bu Retno, usia sudah 83 beliau. Terus ikut acara pesantren kami di Cijeruk. Terus dia bilang begini, dia diantar oleh anaknya. Kan di pesantren itu kami 3 hari gitu ya. Dalam perjalanan 3 hari itu dia bilang begini, Ustaz, ya, apakah salah kalau saya pengen menikah lagi, katanya. Usia 83 nih Bapak ini. Hah? Saya kaget juga. Gak salah Pak. Oleh anak saya diomongin macam-macam saya Pak, Ustaz, katanya. Dan terus terang saya tersinggung. Kira-kira kalimatnya tuh, Bapak udah tua, bukan pikirin mati, malah masih gatal aja mau pikirin kawin gitu. Saya bilang, wah, anak Bapak yang harusnya datang ke pesantren ini untuk dididik gitu ya.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita nggak mengerti. Di usia beliau, kesepian, nggak punya kawan, teman, ngobrol, apa dan lain sebagainya, kita nggak paham. Nggak ngerti sebagai anak. Kadang yang kita lihat adalah diri kita, nanti repot. Belum lagi nanti kalau si calon ibu tiri ini punya anak juga. Nanti kalau bapak meninggal warisannya begini begitulah dan lain sebagainya. Jangan-jangan dia cuma mengincar harta, bla bla bla, pakai pikiran kita. Nah, kalau ingin jadi seperti Ismail, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita belajar dari situ nih, Idul Adha ini. Otomatis kita harus jadi anak seperti itu. Udah, sabarin aja. Sebentar doang itu, sebentar aja. Nanti kalau sudah beliau wafat baru nyesel kita. Kenapa dulu gak diturutin aja ya? Kenapa dulu gak dipenuhi aja keinginan beliau? Kenapa saya gak jadi anak yang seperti Ismail aja ya? Kata Pak, maaf ya, yang tadi saya cerita itu, kata Bapak itu, saya gak minta macam-macam kok Ustaz. Orang saya cari istri yang seusia saya pun gak apa-apa. Pengen ngobrol aja kalau malam itu. Pengen ini aja, tukar-tukar pikiran. Saya juga udah gak mampu juga saya kalau berkeluarga seperti itu. Bukan itu maksud saya, tapi sakit hati saya karena dibilang gatal bocah masih bocah. Bukan dia ingat mati malah gatal. Aduh, sekali. Oh itu kayaknya runtuh banget dunia gitu. Karena anaknya yang bilang begitu kepada dia. Dan itu anak perempuan kan, biasanya yang begitu itu anak perempuan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi menjadi ayah seperti Ibrahim artinya memberi respek kepada anak, dan menjadi anak seperti Ismail artinya husnuzon dan sabar. Beruntung Bapak Ibu kalau orang tua masih ada. Makin rewel makin untung. Kenapa? Karena bisa husnuzon dan sabar. Bisa implementasikan ya, makna kurban, bisa implementasikan makna Idul Adha, dan itulah yang akan mengubah hidup kita. Kisah Adam dan Hawa ya. Kisah Adam dan Hawa ini kisah tentang masa lalu, Bapak Ibu, maksudnya bagaimana mengelola masa lalu. Kisah Al-Kautsar nanti Nabi Muhammad, kisah mengelola ketakutan masa depan. Jadi beres kalau empat kisah ini kita maknai, Idul Adha ini beres kita. Jadi orang yang abror. Abror itu bakti kepada Allah. Orangnya namanya mabrur. Atau gini, saya ambil dulu kisah yang terakhir ya. Rasulullah SAW. Ini kekhawatiran masa depan. Bagaimana mengelola kekhawatiran masa depan. Nabi Muhammad itu nungguin punya anak laki-laki, berharap betul punya anak laki-laki. Begitu beliau punya anak laki-laki, baru beberapa hari beliau dengan anaknya laki-laki ini wafat anaknya. Anaknya wafat. Ketika beliau gendong anaknya yang wafat itu mau dikuburkan, Abu Lahab paman beliau muter-muter di sekitar Mekah sambil teriak dengan sukacita dia. Qad abtarul Muhammad, abtarul Muhammad, abtarul Muhammad. Muhammad terputus, gak punya nasab dia. Abtarul Muhammad. Ya. Jadi gak punya keturunan. Jadi yang dikhawatirkan Rasulullah adalah salah satunya, makanya nanti ayat ketiganya, inna syani'aka huwal abtar. Karena yang dikhawatirkan Rasulullah, siapa nanti yang akan melanjutkan dakwah saya? Siapa nanti yang akan melanjutkan nilai-nilai yang sudah saya sampaikan? Khawatir beliau. Lalu kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Yang pertama, maksud saya gini Bapak Ibu ya, supaya relate ya. Misal begini, misalkan kita khawatir, ada sering orang bilang gini, Ustaz ya, saya sih gak takut mati Ustaz. Oke. Tapi saya khawatir karena amal saya belum siap. Nanti gimana saya di sana? Karena amal saya rasanya saya belum ada. Itu tuh kalimat kelihatannya bagus Bu, Pak. Tapi itu kalimat masuk setan nanti ke dalam itu kalimat itu. Kenapa? Karena kita memang harus maksudnya gini, harus melihat kematian itu sebagai suatu kabar gembira buat kita. Kematian itu kabar gembira buat kita harusnya. Jadi, terus gak boleh takut Ustaz. Bukan. Siapkan saja prosesnya.
Itu pelajaran yang Allah berikan kepada Rasulullah. Rasulullah khawatir dia, Nabi Muhammad tuh khawatir, kalau saya gak punya anak laki-laki, siapa yang nanti akan meneruskan ini dakwah saya, siapa yang meneruskan? Nah, kata Allah, inna a'tainakal kausar, saya sudah memberi kamu banyak. Fasholli li rabbika wanhar, prosesnya kamu siapkan, sholat dan menyembelihlah hewan kurban. Inna syani'aka huwal abtar, jangan khawatir, orang yang memusuhi kamu itulah dialah sebetulnya yang terputus nasabnya, kata Allah. Artinya kekhawatiran Nabi Muhammad dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan proses. Perhatikan saja prosesnya. Sholat dan menyembelih dalam hal ini. Begitu pula kita tadi kalimatnya, Ustadz, saya sih bukan takut mati, tapi saya belum siap amal saya nih. Nanti saya jadi apa kalau di sana? Ketakutan seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbahaya. Loh, kok berbahaya? Bukannya bagus supaya bagus kalau kita jadikan itu sebagai proses. Itu yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad. Itulah juga yang mestinya kita pelajari sekarang nih, Idul Adha 1446 Hijriah ini. Udah, gak perlu takut sama besok ada apa, yang penting prosesnya kita lakukan dengan benar. Perbaiki prosesnya, perbaiki prosesnya, perbaiki prosesnya. Perbaiki prosesnya. Lakukan prosesnya. Lakukan prosesnya. Masih semangat nih Bapak Ibu? Masih semangat? Jadi prosesnya, kata Allah, inna syani'aka huwal abtar, itu menjawab kekhawatiran Rasulullah kepada beliau. Ustaz, saya bukan takut mati, tapi anak-anak saya belum pada siap, mereka belum begini, nanti siapa yang ngurusin nanti? Harusnya Idul Adha ini kita belajar untuk mengatasi kekhawatiran itu. Lewat apa? Lewat proses. Lakukan prosesnya. Inna syani'aka huwal abtar, menjawab kekhawatiran Rasulullah bahwa beliau terputus nasabnya, tidak punya anak laki-laki yang meneruskan dakwah beliau. Jadi tidak perlu takut Bapak Ibu yang dirahmati Allah terhadap masa depan selama kita melakukan proses. Ini skill yang luar biasa yang bisa membuka nih belenggu pemikiran kita nih, belenggu jiwa kita tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib kita sampai kita mengubah jiwa kita sendiri. Caranya belajar dari kisah-kisah. Kisah Rasulullah itu, jangan takut masa depan, tapi lakukan prosesnya. Terakhir, justru kisah yang pertama tadi, yakni kisah Nabi Adam dan Siti Hawa di padang Arafah. Kalau tadi Al-Kausar, kisah bagaimana memanage rasa takut terhadap masa depan. Kalau kisah Adam dan Hawa ini, bagaimana memanage rasa takut terhadap sesuatu yang sudah berlalu. Rasa bersalah, rasa apalagi ya, penyesalan dan lain sebagainya. Boleh kita menyesal, tapi belajar dari Adam dan Hawa, jangan berlama-lama dalam situasi seperti itu. Dan jangan menyalahkan orang lain atau victim mentality. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sering dengar kalimatnya, surat ke-7 ayat 23. Nabi Adam dan Hawa di padang Arafah, jumpa lagi beliau setelah diusir dari surga. Di situ beliau berdua mengatakan doa, Rabbana zolamna anfusana, ya Allah saya salah. Wa ilam taghfir lana, perhatikan kalimatnya, ya Allah maafkan kesalahan saya. Wa tarhamna, rahmati saya ya Allah ke masa depan. Ajari saya supaya yang saya lakukan di masa depan lebih baik daripada apa yang saya lakukan di masa lalu saya, sehingga Engkau rahmati saya. Ya, itu artinya sebetulnya dua ini doanya. Evaluasi masa lalu, belajar dari sana untuk perbaikan masa depan. Taghfir lana itu masa lalu, tarhamna itu masa depan. Ya. Nah, yang menariknya adalah Nabi Adam dan Hawa itu bisa keluar dari surga karena digoda oleh iblis, Pak. Digoda oleh iblis. Kalimatnya surat 7 ayat 20, fawaswasalahuma syaitan, digoda oleh iblis. Dia fawaswasalahuma syaitan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma la hadhihi syajara illa an takuna malakain aw takuna minal khalidin. Iblis yang godain beliau. Tapi beliau tidak pernah menyalahkan iblis. Beliau tidak pernah menyalahkan iblis. Sementara iblis tidak ada yang godain, tapi dia sibuk menyalahkan Allah.
Iblis sibuk menyalahkan Allah, Nabi Adam sibuk memperbaiki dirinya sendiri tanpa menyalahkan iblis. Perbedaan itulah yang membuat iblis terlaknat oleh Allah selama-lamanya, sementara Adam dan Hawa dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mau memposisikan diri sebagai victim, alias victim mentality, mental victim. Gitu. Jadi saya membayangkan seandainya semua jamaah haji Indonesia pulang membawa mental, gak mau jadi victim. Victim itu begini, victim itu seperti iblis nih. Qala fabima aghwaytani la'amdana lahu siratal mustaqim. Iblis bilang begini, ya Allah, ini karena takdirmu saya jadi begini ya Allah. Iblis, ini karena takdirmu ya Allah. Dia bilang begitu. Seandainya semua jamaah haji yang pulang haji itu meninggalkan sifat victim mentality di Mina waktu mereka melontar jamarat, pulang-pulang saya yang harus memperbaiki diri. Betul iblis yang menggoda saya, tapi kalau saya nggak mau, kalau saya kuat nggak bisa. Betul ada persoalan ini, tapi saya akan memperbaiki diri saya. Saya akan mengupgrade diri saya. Saya akan membenahi apa yang terjadi di dalam diri saya daripada menyalahkan orang lain. Ya. Tapi kalau mentalnya masih seperti awal waktu berangkat, ini gara-gara dia, ini salahnya si itu sih, ini salahnya si anu, ini gara-gara anu, gara-gara itu dan lain sebagainya. Yang salah selalu yang di luar dirinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, maka boleh dikatakan wukuf di Arafahnya gak dapat esensi makna. Karena di Arafah tadi mereka adalah mengulangi, ya, mereka adalah menapaktilasi ya, Nabi Adam dan Siti Hawa. Perbedaan Adam dan Hawa dengan iblis, iblis victim mentality, Adam dan Hawa kesatria. Padahal sama-sama melakukan kesalahan di surga. Adam dan Hawa kesatria. Zolamna anfusana. Saya yang salah ya Allah. Saya perbaiki diri saya, bantu saya ya Allah untuk memperbaiki diri saya. Memang betul ada salah orang, memang betul ada ketidaksempurnaan, memang betul ada ini, ada itu, bla 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 di luar kita, memang betul. Tapi selama kita masih menjadikan itu alasan untuk tidak memperbaiki diri kita sendiri, maka yang kita contoh adalah iblis. Perbaiki diri, sibuk memperbaiki diri. Nah, jadi iblis sibuk menyalahkan siapapun selain dirinya, yakni victim mentality. Sementara Adam sibuk membenahi dirinya sendiri lewat doa, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, Bapak Ibu, inilah 4 kisah yang berkaitan dengan Idul Adha, dengan musim haji ini. Seandainya 4 kisah ini dibawa pulang ya, oleh para jemaah haji kita, seandainya mereka berangkat dibekali dengan ini gitu ya, harusnya pulang membawa karakter yang baru tadi, tinggalkan karakter iblis di sana gitu ya, lewat simbol melontar jamarat tadi itu, pulang membawa karakter Adam, sibuk memperbaiki diri, membenahi diri, dan kemudian karakter berikutnya Habil tadi Bapak Ibu ya. Karakter berikutnya Ibrahim dan Ismail sebagai ayah dan anak. Karakter berikutnya adalah Rasulullah tadi ya, bagaimana menata masa depan. Maka insya Allah negara kita sebentar aja akan maju, sejahtera bangsa ini, sejahtera bangsa ini. Dimulai dari situ. Apa yang kita nggak punya, sumber daya alam banyak. Apa aja ada, di bawah tanah ada gas, ada sudahlah, saya nggak usah cerita, Bapak Ibu lebih paham. Ada emas, ada uranium bahkan di tanah kita ini. Di lautnya ada segala macam ikan. Di atas tanahnya bisa subur, tumbuh subur. Di tempat lain di bawah ada minyak, di atas nggak bisa ditanamin pohon Bapak Ibu. Di kita bawahnya minyak, di atas tanahnya bisa ditanami subur. Luar biasa gitu. Cuma yang kita nggak punya adalah karakter orang-orang. Ya, jadi nggak perlu sibuk lagi kita untuk menyalahkan orang lain. Itu boleh saja sebagai kritik dan lain sebagainya. Tapi Idul Adha kali ini kita belajar dari 4 kisah Adam dan Hawa, tidak mau jadi victim ya, tapi menjadi membenahi diri, sibuk membenahi diri. Yang kedua kisah Habil dan Qabil, sibuk kita memaafkan saudara-saudara kita, dan kemudian kita katakan bukan saya nggak mampu, tapi akhafullah rabbal alamin.
Yang ketiga adalah sibuk kita menjadi ayah seperti Ibrahim atau menjadi anak seperti Ismail. Dan yang keempat, sibuk kita menjadi seperti Rasulullah SAW, menyadari betapa banyaknya yang sudah Allah berikan kepada kita, dan masa depan itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk disiapkan proses. Allah alam bisa, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Silahkan saya kembalikan ke Pak Ihsan.